Halo, selamat malam semuanya teman-teman. Maafkan, saya beberapa hari ini tidak bisa upload di TikTok. Karena itu saya memilih untuk upload di YouTube kali ini agar lebih jelas, dan berhubung saya lagi ada kerjaan yang lumayan padat beberapa hari dari kemarin, makanya saya agak lama untuk uploadnya. Jadi mudah-mudahan di sini bisa mengcover ke depannya ya, dibanding kalau tiap hari saya upload. Ya, ini adalah BTC tanggal 26 Mei jam 8 malam. Oke, setelah harga keluar dari zona supportnya, dimana ini adalah zona support, support yang menopang harga dari penurunan ini ya teman-teman. Lalu what next gitu. Sebelumnya kemarin sebenarnya saya sudah melakukan call untuk ini ya teman-teman ya, saya sudah melakukan call di BTC untuk longnya, dan ya seperti itu. Saat ini sudah survive, kita lagi memaintain apa targetnya, dimana kita harus mengelola SL-nya dan TP-nya. Oke, lanjut buat teman-teman semua. Menurut saya, outlook saya adalah seperti ini. Saat ini counting kenaikannya adalah 1, 2, 3, tadi 3, dan saat ini lagi 4 untuk minor structure bullishnya ya. Tapi ini adalah origin, jadi kalau ini selesai 1, 2, 3, 4, 5 selesai, dimana baru menjadi I1 atau 1, saya diganti I dulu biar gampang. Lalu nanti akan ada ancaman ABC correction setelah 1 ini selesai gitu ya. ABC correction ini saya kecilkan dulu biar enak lihatnya, wave-nya ada warnanya merah, oke lah. Nah, target 5 saat ini saya proyeksikan menurut outlook saya antara ada di area ini 110, 110.7, atau bisa juga di area ini 111. Dimana di sini kita semua tahu awal droppingnya ini bisa menjadi, kalau ini saya lebarin sedikit ya ke sini, ini bisa menjadi area demand ya teman-teman ya, seller menunggu gitu bahasanya ya. Ya, dan ini kenaikan ini bisa pullback, touching ke sini, dropping gitu, atau touching ke atasnya, drop, lalu dropping. Nah, buat saya sendiri apakah ini mengkhawatirkan? Buat saya sendiri gerakan ini ya inilah karakternya. Kalau kita buy di gerakan 1 itu memang ada ancaman 2, karena 2 itu bisa sampai sama dengan 1 ya teman-teman, bisa sampai sama dengan 1. Yang tidak boleh, dia tidak boleh melewati zona invalidation level 2 ini. Oke, dia hanya boleh dia bermain di ranging area ini. Di manakah itu? Tidak tahu, nanti kita update lagi. Saya juga belum tahu. Saat ini fokus saya adalah mencari ending dari kenaikan ini sampai mana? Apakah sampai sini? Mungkin bisa masuk sedikit. Nah, masuk ke area zona, baru dia dropping merah gitu ya. Bisa, ataupun dia masuk lagi ke atasnya gitu ya. Ini dihajar semuanya, naik ke sini terus turun lagi, jadi ini touching aja bisa juga gitu ya teman-teman ya. Nah, mulai baru berikutnya nanti berikutnya baru ada penurunan gitu ya. Touching lagi bisa juga, dan ini awal, beberapa orang akan bilang ini adalah pullback dari penurunan zona demandnya. Buat saya pribadi ini masih bagus untuk bullishnya, karena akan menjadi ABC correction, baru kita akan melihat suatu motif ketiganya, dimana itu adalah motif yang terbaik ya teman-teman. Jadi sekali lagi fokusnya di sini saat ini saya menentukan di mana level kenaikannya maksimal dari gerakan origin saat ini dari 106.600 sampai di mana. Lalu akan ada ancaman memang ABC correction yang akan mendukung kembali untuk munculnya motif baru. Nah, di sini gerakan ini akan serem ya teman-teman. Dia bisa berkarakter seperti ini, drop, reject sebentar, drop. Jangan FOMO, hati-hati. Kalau mau short boleh, silakan diatur risk manajemennya, tapi teman-teman harus tahu targetnya kemana, dan sebenarnya dia memang mau drop atau dia mau ke atas. Balik lagi, ini adalah tempat belajar bersama, saya sangat bisa salah, jadi please lakukan analisa ulang kembali. Dan ini bukan rekomendasi beli atau jual ya, ini hanya outlook pribadi saya biar teman-teman bisa terus belajar.
Di catatan analisa BTC kita sudah membreakout semua skenario kemungkinannya, dan mudah-mudahan teman-teman di catatan analisa BTC bisa mengantisipasi semua, baik dia mau turun ataupun dia mau naik, zona belinya di mana, zona jualnya di mana, SA-nya di mana. Jadi yang di maintain adalah reaksi kita terhadap pergerakan market ya. Nggak bisa kita mengatur market karena kita ikan teri, teman-teman. Nah, ya itu aja dulu sebenarnya. Kalau mau diupload update-nya bagaimana. Kali ini 34 itu bagus, dimana area-area ini yang bisa menjadi koreksi. Ini terlihat mau turun, saat ini bisa begini kan, bisa juga, atau malah B nya naik dulu ke area sini, lalu flat correction bisa juga. Yang jelas dia tidak bagus kalau turun sampai level ini. Saat ini turun gitu 4 ya, 4-nya tuh turunnya masih ini, walaupun di dalam Elliott 4 itu bisa sampai ke area 1, tapi untuk skenario bullish jika 4 ini turunnya ke sini, ini menjadi petanda kurang bagus. Jadi dia turun sampai area 4, area 1 gitu ya, ini menjadi kurang bagus. Saat ini proyeksinya kalau sekilas saya melihat dan mempertimbangkan semua pertimbangan poin-poinnya, mungkin dia ada di sini atau di sini juga masih bagus ya teman-teman. Kalau di sini bisa jadi shadow aja gitu, shadow aja, bisa juga ini masih bagus, shadow aja, baru dia naik lagi ke target yang tadi antara ini atau ini, baru dropping yang seperti semacam ini gitu ya. Ini bisa, jadi kemungkinannya masih banyak. Harus lihat dulu targetnya di mana, target si 34 lalu 5 ada di mana. Nah, saya tuh mengerti kalau kenapa kemarin teman-teman ada yang nanya juga kenapa kemarin di sini biris sekali ancaman ini ya. Balik lagi, ancaman engulfing, right? Engulfing yang menutup 2 candle setelah break HTH. Tapi ini buat belajar teman-teman, price action adalah final keputusannya gitu ya. Memang ini menjadi sinyal untuk short. Banyak yang bilang confirm reversal selesai, betul, tapi ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan ketika mau breakout ini. Jadi saat ini adalah engulfing versus breakout gitu ya. Saya cuma bisa bilang itu kali ini. Nah, kita tidak boleh terburu-buru. Kenapa? Sekali lagi trendline kenaikan itu masih belum di break ya, kenaikan dari bawah ini. Nah, kalau saya mau bilang reversal itu confirm, saya harus melihat harga membreak trendline-nya dahulu. Itu dulu ya. Setelah itu pun ada satu lagi konfirmasi. Makanya kemarin saya bilang di TikTok komen, saya perlu satu konfirmasi lagi untuk melihat memang confirm reversal. Kalau hanya seperti ini belum confirm ya teman-teman, ini sebenarnya ABC correction. ABC punya siapa? Nanti kita bahas. Tapi kali ini mudah-mudahan what next BTC, apa yang mau dia lakukan, semua kemungkinannya ya seperti tadi ya, saya udah bahas A, B, C. Sampai mana ABC nya ya, mungkin terburuk kalau zigzag correction bisa sampai area ini, tapi kita bisa melihat kalau nanti ABC nya tahan hanya seperti ini ya teman-teman, ini sangat bullish seperti skenario TikTok yang saya share sebelumnya. ABC-nya di sini. Nah, ini juga bisa menjawab teman-teman kenapa C-nya lebih tinggi dari A. Karena bisa juga koreksi itu ada banyak ya. Sekali lagi saya ulang di sini, koreksi ada banyak. Zigzag correction, impulse, correction, impulse. Ada juga saya lupa namanya, running man atau apa, dimana semacam ini B lebih tinggi, C bahkan di atas, lari. Oke. Nah, resist become support, baru motif muncul lagi, bisa. Ada juga yang sering teman-teman udah lihat, nah, continuous pattern menjadi triangle. Oke, setelah triangle ternyata masih ada zigzag correction, belum selesai, ternyata ada zigzag correction, selesai sampai sini belum juga, ternyata ada triangle. Oke, kalau ada triangle artinya belum selesai karena C-nya harus begini, posisinya di bawah. Apa ini? Combination triple baru motif. Oke, ini kode berat. Silahkan teman-teman kenal sendiri, analisa ulang sendiri. Kenapa saya memperlihatkan triple correction saat ini? Ya, teman-teman. Oke, gitu aja dulu untuk videonya. Boleh komen teman-teman, subscribe channel ini karena ada kemungkinan saya mulai
menjelaskan skenario itu di YouTube ya teman-teman. Jadi teman-teman yang di Telegram mungkin bisa dapat infonya, subscribe dulu. Kenapa? Karena di sini lebih enak gitu. Saya lebih leluasa jelasin ke teman-teman dibanding TikTok. Kalau TikTok tuh harus simple, cepet, dan banyak terjadi misleading. Biasanya gitu sih. Ya, subscribe dulu, nyalain loncengnya biar update-nya bisa lebih cepat ya. Terus komen lebih nyaman di sini atau lebih nyaman saya balik lagi share analisanya ya kayak kemarin gitu di sebelah ya, kayak sebelumnya. Oke, jaga psikologisnya, atur semua risknya apapun posisi kalian, karena hanya bisa bereaksi kepada market, nggak bisa menentukan arah market. Sampai besok lagi, see ya guys.